Rumah-rumahan jalan kadang A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil masyriqu wal maghribu wa aynama tuwallu fasamma wajh wa aynama tuwallu fasamma wajhullahi innallaha wasi'un alim. Dan Allah itu datang kemanapun kamu menghadap di sana wajah Allah untuk Allah Maha Luas Maha Mengetahui. Dan milik Allah timur dan barat, dimanapun kamu menghadap di sanalah wajah Allah. Sungguh Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Milik Allah yang di timur dan di barat, dimanapun wajah mereka. Wa'ainama buat wajah manapun wajah mereka di wajah Allah milik Allah di timur dan di barat. Kemanapun kamu menghadap sana wajah Allah. Dan wajah Allah membuat dunia mengetahui. Wa qalu taqallahu waladan subhanahu man lahu ma fis samawati wal ardh baca terjemah. Membahaskan Ya. dan mereka berkata Allah mempunyai anak. Maksudnya Allah bahkan miliknya lah apa yang ada di langit dan di bumi semua tunduk padanya. Mereka berkata bahwa Allah mempunyai anak. Maksudnya Allah bahkan miliknya apa yang ada di langit dan di bumi. Dan tiap-tiap dan mereka berkata Allah mempunyai anak. Maha suci Allah
bahkan miliknya lah apa yang di langit dan di bumi, semua tunduk padanya. Orang kafir itu ngecek orang-orang musyrik itu berkata bahwa Allah itu punya anak. Nah, siapa orang musyrik itu? Orang Nasara tadi ya, Nasrani ya. Maksudnya Allah baginya kepunyaan langit dan bumi dan semuanya tunduk kepadanya. Jadi tidak ada Allah beranak, Allah beranak sama dengan manusia. Badi'us samawati wal ardi wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu wa Allah pencipta langit dan bumi. Apabila dia hendak menetapkan sesuatu, dia hanya berkata padanya, jadilah, maka jadilah sesuatu. Maka Allah mencipta langit dan bumi, dan apabila dia akan melakukan sesuatu, maka sesungguhnya dia berkata, jadilah, maka jadilah, ya kan? Kun fayakun. Jadi langit dan bumi aja diciptakan, apapun yang akan dijadikannya, dikatakannya kun fayakun saja, pasti jadi. Wa qala allazina la dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata, mengapa Allah tidak berbicara dengan kita atau datang tanda-tanda kekuasaannya kepada kita? Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah berkata seperti ucapan mereka itu. Hati mereka serupa sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang yakin. Dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata, mengapa Allah tidak berbicara dengan kita atau datang tanda-tanda kekuasaannya kepada kita. Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah berkata seperti ucapan mereka itu. Hati mereka serupa sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang yakin. Mereka berkata, mereka siapa adalah orang-orang yang menganggap Tuhan itu punya anak ya, Tuhan itu beranak saja. Mereka berkata, mengapa Allah itu tidak bicara kepada kami dan atau datang kepada kami, berbicara kepada kami ya. Demikian pula
tidak ada tanda-tanda. Demikian pula di bawah datang kepada Allah tidak berbicara. Mereka berkata, orang Nasrani itu berkata, mengapa Allah itu tidak datang, tidak berkata-kata kepada kami, atau datang kepada kami tanda-tandanya, ya kan? Nah, seperti itu juga orang-orang yang sebelum kami seperti itu perkataannya. Hati mereka serupa. Hati mereka serupa. Sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kekuasaan kami. Orang yang yakin. Tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang yang yakin. Ya kalau Allah itu misalnya menyerupai manusia, ya pasti dugaan yang seperti Allah punya anak itu. Ya kan? Tapi Allah itu tidak langsung katanya, tapi ada utusan-utusannya, ya kan? Nah, utusannya siapa? Orang yang yakin. Siapa di antaranya? Para nabi, para sahabat, dan orang-orang saleh. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhiran wa la tus'alu 'an ashabil jahim. Sungguh kami telah mengutusmu Muhammad dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan pemberi perintah peringatan, dan engkau tidak akan diminta bertanggungjawab tentang penghuni neraka. Sesungguhnya kami telah mengutus engkau Muhammad dengan memberikan kebenaran, cerita gembira dan peringatan, dan kami tidak akan dan engkau tidak akan minta pertanggungjawaban tentang penghuni neraka. Jadi Muhammad itu diutus hanya menyampaikan berita gembira dan membawa kebenaran, dan peringatan, dan dia tidak akan minta pertanggungjawaban terhadap penghuni neraka. Walan tarda anka al-yahuda walan tarda anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a Wa
Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepada Muhammad sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka serta ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepada Muhammad sebelum engkau mengikuti ajaran mereka. Katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah. Dan tidak ada dan orang-orang Yahudi dan Nasara itu tidak akan rela untuk mengikuti engkau Muhammad sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah bahwa sesungguhnya kebenaran itu adalah petunjuk yang sebenarnya dari Allah. Dan jika kamu mengikuti keinginan mereka, sesudah datang kepadamu suatu ilmu pengetahuan, maka tidak ada pelindung bagimu dan tidak ada pula mendapat pertolongan dari Allah. Nah, jadi orang Nasara dan orang Yahudi itu walaupun bagaimana dia tidak akan mengikuti ajaranmu Muhammad sebelum kamu juga mengikuti ajaran dia. Kata Allah, katakanlah hai Muhammad kepada orang Yahudi dan Nasara itu, sesungguhnya petunjuk Allah itulah yang sebenarnya, bukan petunjuk Yahudi dan Nasara itu. Tapi kalau kamu mengikuti keinginan mereka, artinya ikut agama dia, sudah datang pengetahuan kepada kamu, maka kamu tidak akan mendapatkan pelindung dan pertolongan dari Allah. Jelas. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Mereka itulah yang beriman kepadanya. Dan siapa yang engkar kepadanya, mereka itulah orang-orang yang merugi. Orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Mereka itulah yang beriman kepadanya. Dan siapa yang ingkar kepadanya, mereka itulah orang-orang yang merugi. Orang-orang yang telah kami beri kitab kemudian membacanya, ya kan? Dan mengikuti Dan siapa yang ingkar? orang-orang yang diberi kitab pada mereka, itu hanya orang yang diberi kitab kepada mereka, kemudian mereka membacanya dengan sebagaimana mestinya.
sebagaimana mestinya. Ya, baca Quran itu jangan asal-asalan baca, maksudnya sebagaimana mestinya menurut kitab itu. Mereka itu beriman kepadanya sudah dibaca kitab itu, kemudian dan melaksanakan beriman kepadanya. Dan siapa yang kafir? Nah, dan barang siapa yang kafir kepadanya, maksudnya tidak diberi kitab, tidak dibaca dan tidak membenarkan isi kitab itu, dan tidak kafir, mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Jadi siapa yang merugi? Adalah orang-orang yang diberikan kitab, tidak dibacakan, tidak dilaksanakannya. Termasuk golongan orang yang kafir, itu termasuk orang yang rugi. Ya Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu. Wahai Bani Israel, kaum Bani Israel, ingatlah nikmat yang telah berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kepadamu atas dari semua umat yang lain. Jadi Bani Israel itu sudah diberikan fasilitas, nikmat, ya kan, seperti dan karunia ini sudah diterima sama dia, dan kemudian dia lebih dari yang lain, seperti orang-orang Yahudi sekarang ini, bangsa Israel sekarang, ya kan, diberikan nikmat sebanyak-banyaknya, puas-puasnya, lebih kan, ya, juga tidak menikmati nikmat pada masa itu, pada ketika dia masih hidup, ya kan. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin say'an wa la yuqbalu minha adlun wa la tanfa'uha ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat menggantikan atau membela orang lain sedikit pun, tebusan tidak diterima, bantuan tidak berguna baginya, dan mereka tidak akan ditolong. Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat menggantikan atau membela orang lain, demikian sedikit pun tebusan tidak diterima, bantuan tidak berguna baginya, dan mereka tidak akan ditolong. Bertakwalah, ya, bertakwalah pada
hari ketika, ya kan, bertakwa dan takutlah pada suatu hari ketika pada pada seorang pun yang tidak ada bisa menggantikan membela kamu, membela orang lain sedikit pun. Tebusan tidak diterima, layu balu minha, jadi tidak bisa ditebus selesai dan tidak pula dapat memberikan manfaat, ya kan, dan tidak ada pula yang bantuan tidak berguna baginya, mereka juga tidak ditolong. Jadi takutlah, takutlah kepada pada suatu hari ketika tidak ada lagi orang lain yang bisa memberikan pertolongan dan tidak bisa memberikan bantuan dan tidak ada berguna lagi bantuan itu dan tidak ada lagi penolong. Jadi kalau sudah dicabut nikmat itu dari dirinya sendiri, berarti tidak ada lagi yang bisa menolong. Ya, contohnya orang sakit parah, ya kan, tidak ada rezekinya lagi, dia bawa ke rumah sakit manapun dengan uang berapapun tebus tidak bakal bisa sembuh, itu berarti sudah dicabut. Nah, kenikmatannya tidak ada, sama enak tidak ada lagi, tidak ada berguna lagi uangnya itu, dan tidak ada lagi penolongnya, ya kan. Walaupun keluarganya kaya raya, dia sudah sakit, sebab nikmatnya sudah dicabut. Nah, ini contohnya orang sakit yang parah, ya kan. Wa idh batala Dan ingatlah ketika Ibrahim memuji Tuhan dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Ya Allah, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin seluruh manusia. Ya, Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucuku. Allah berfirman, benar. Tetapi janjiku tidak akan berlaku bagi orang-orang yang zalim. Dan ingatlah ketika Ibrahim memuji Tuhannya dengan berkata kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia atau Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin seluruh manusia. Dan Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucuku.
Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada Tuhannya, benarlah ketika Ibrahim berkata ketika diuji Tuhannya dengan kalimat, dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakan dengan sempurna, maka aku ya Allah qala inni ja'ilun linnasi imama. Allah berfirman bahwa aku menjadikan engkau sebagai imam dari manusia. Ya kan? Dan Ibrahim berkata, dan dari juga anak cucuku dan anak cucuku. Allah berfirman, benar bahwa janjiku tidak berlaku bagi orang-orang janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Nah, ini Ibrahim ini adalah diangkat oleh Allah menjadi imam semua manusia, ya kan? Imam manusia. Dan juga termasuk anak cucunya. Anak cucunya siapa? Turunan Ibrahim itu masuk Nabi Muhammad SAW. Maka Allah berfirman, janjimu itu Ibrahim menjadi imam manusia itu tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim walaupun dia manusia, ya kan? Nah, jadi Ibrahim itu imam manusia, ya kan? Sampai kepada cucunya selama dia berpedoman dan ingat kepada Allah, ya kan? Anak cucunya. Tetapi janji Allah itu tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Wa in ja'alna baita masabatan lin-nasi wa amnan wa taghfiru min wa in
والعاكفين والركع السجود. وأهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah atau Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia, dan jadikanlah makam Ibrahim itu tempat sholat, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang takwa, orang yang tahu, orang yang berhukum, dan orang-orang yang sujud. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah untuk Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia, dan jadikanlah makam Ibrahim itu tempat sholat, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang-orang yang kitab, dan orang-orang yang mampu, dan orang yang sujud. Ini taifin karena yang tawaf, kemudian Orang yang tawaf, orang yang rukuk, dan orang yang sujud. tawaf wa kufin ya Itikaf, orang yang tawaf, orang yang itikaf, orang yang rukuk, dan orang yang sujud. ya. Dan ingatlah ketika kami berikan Ka'bah tempat berkumpul manusia yang aman, ya kan? Dan jadikanlah makam Ibrahim tempat itu, maksudnya makam Ibrahim itu tempat orang sujud tadi. Ka'bah itu makam Ibrahim, tempat sholat. Dan kami perintahkan kepada Ibrahim, kepada Ismail, bersihkanlah rumahku, maksudnya makam itu, tempat tawaf itu, dan iktikaflah, ya kan? Iktikaflah berarti menghabarkan diri rukuk dan sujud di sana. Nah, tempatnya bersih, ya kan? Nah, jadi itu Ka'bah itu adalah untuk seluruh manusia yang beriman. Kalau manusia tidak beriman, tidak bisa itu naik ke sana itu. Nah, jadi kalau itu makam itu tempat berkumpul manusia, di sana semuanya beriman, kemudian bersihkan, perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail itu untuk membersihkannya. Bersihkanlah rumahku, ya, maksudnya bersihkan itu apanya? Bersihkan dari segala kemusyrikan dan kemunafikan, ya kan, ada di dalam diri manusia itu, ya kan? Itu bersih. Kenapa? Diajarkan dulu pada mereka yang bertawaf, yang tawaf, yang itikaf itu supaya rukuk dan sujud itu. Sebelum dia rukuk dan sujud itu, hatinya bagaimana bersihkan. Jadi oleh sebab itu orang yang pergi naik haji itu adalah bersihkan diri dulu, tahu dulu perintah dan larangan Allah itu,
Baru pergilah ke sana ke makam Ibrahim itu dengan niat yang tulus ikhlas untuk mencari jodoh, jadi rezeki banyak-banyaknya dibersihkan kan. Itu semata-mata karena apa? Jelas Nabi Ibrahim dan Ismail yang ada di sana itu. Nah, tawaf. Kenapa harus tawaf? Kenapa harus itikaf? Karena mengikat diri sendiri. Dan saya keliling-keliling ini, manusia ini, jasad saya ini penuh dengan dosa dan noda atau bukan. Kemudian itikaf dan sujud, rukuklah dan sujudlah kepada Allah. Dan satu ayat lagi. Wa il qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan aminan warzuq wa il qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir qala wa man kafar kafara fa ummatihi qalilan summa Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhan, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu dengan antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dia Allah berfirman, dan kepada orang yang kafir akan aku beri kesenangan sementara, kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ingatlah ketika Ibrahim munajat kepada Allah, mohon kepada Allah,
jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, dan berikanlah kepada penduduknya buah-buahan, ya kan? Dan rezeki berupa buah-buahan, dan 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 mereka beriman kepada Allah sampai hari akhir, sampai hari kemudian. Allah berfirman bagi siapa yang kafir ya terhadap ayat-ayat Allah itu akan memberikan kesenangan sementara, kemudian mereka itu akan paksa menjadi masuk azab neraka, dan itulah tempat yang seburuk-buruknya, kembali yang seburuk-buruknya. Jadi Nabi Ibrahim itu tidak minta pohon-pohonan, tetapi minta buah-buahan. Ya, jadi kalau negeri ini banyak buah-buahan, itu kan pada pasir yang luas dan tandus. Minta Nabi Ibrahim itu hanya buah-buahan, itu rezeki orang-orang yang sana ya. Nah, buah-buahan dengan penduduknya, dengan penduduknya, di antara mereka yang beriman. Tapi ada juga orang yang kafir di sana, ya akan diberikan, tetap juga dapat buah-buahan itu sedikit, tapi dia akan dipaksa masuk neraka, di tempat yang seburuk-buruknya. Jadi Ibrahim itu memohon banyak buah-buahan. Ternyata sampai hari ini orang naik haji tidak kekurangan buah-buahan, banyak buah-buahan di sana. Jeruk, apel, kurma, semuanya datang. Padahal pohonnya di mana? Nggak ada. Ini adalah berkat doa Ibrahim salam. Korban tidak bisa, air tidak bisa. Ya. Kemudian buah-buahan itu dapat dimakan oleh masyarakat yang ada di sana. Barangkali seluruh penjuru dunia datang ke sana untuk membeli kurma, ada kurma sampai ke luar negeri. Dari luar Mekah, di Mekah dapat, manapun dapat. Ini adalah doa Ibrahim yang dikabulkan oleh Allah. Kalau Indonesia banyak pohon-pohonan yang buah-buahan kurang. Musim-musiman, musim durian. Tapi itu tiap hari. Sadaqallahul azim. Doa Ibrahim kabul. Makan dulu, baru mandi. Tuh nasi tuh. Puasa.